Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB. Banyak juga dari teman yang bertanya apakah 2 gelombang untuk di tahun ini dan tahun depan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar pembagian kuota Polri, kuota Dipa, khusus, dan kuota hibah. Apakah 2 gelombang? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya Mimin akan menjelaskan pembagian kuota Dipa Polri. Jadi kuota Dipa Polri atau kuota secara global untuk di jalur Bintara yaitu sekitar 11.531 orang. Yang dibagi menjadi Bintara PTU Pria dan Bakomsus Pria sekitar 10.529 orang. Kemudian Bintara Brimob Pria sekitar 500 orang. Kemudian Bintara PTU Wanita dan Bakomsus Wanita sekitar 402 orang. Kemudian Bintara Polair sekitar 100 orang. Dan untuk Tamtama Polri sekitar 1.601 orang. Untuk Tamtama Brimob sekitar 1.500 orang. Tamtama Polair sekitar 101 orang. Untuk kuota pada saat sidang kelulusan akhir atau pantohir ini bisa menggunakan kuota per Polres. Artinya saingannya hanya chassis sepolres teman-teman. Kemudian bisa menggunakan kuota per Polda. Artinya saingannya chassis sepolres dan sepolda teman-teman. Jadi tiap Polda itu bisa berbeda teman-teman. Ada yang menggunakan kuota Polres, ada juga yang menggunakan kuota Polda. Apabila pada saat sidang menuju Rekes 2, teman-teman menggunakan kuota Polda, kemungkinan pada saat sidang kelulusan akhir juga menggunakan kuota Polda. Apabila di Polda teman-teman itu menggunakan kuota Polres pada saat sidang menuju Rekes 2, saat sidang akhir itu juga biasanya menggunakan kuota per Polres. Apabila di Polda teman-teman itu menggunakan kuota Polda, berarti pembagian rankingnya nanti bersaing dengan polda-polda yang lain dari Polda Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel, Kepri, Banten, PMJ, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel. Di antara polda yang ada di sini biasanya rata-rata untuk polda yang hampir tiap tahun itu mendapatkan kuota banyak, itu biasanya di Polda PMJ, Polda Jawa, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Sulsel juga lumayan. Kemudian bersaing juga dengan Polda Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kaltara, Sulbar. Nah, Papua di sini juga dipecah Papua Barat, Selatan, Tengah, Pegunungan, Barat Daya. Untuk Papua ini juga rata-rata mendapatkan kuota banyak karena di sini terdiri dari beberapa provinsi. Untuk kuota tiap Polda atau Polres itu bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan Polda atau Polres teman-teman masing-masing. Di Polda atau Polres teman-teman itu bisa mendapatkan jatah kuota banyak apabila sisa peserta sepolda itu masih banyak. Jadi misalkan sekarang di Polda teman-teman itu sisa pesertanya masih banyak, jadi kemungkinan kuota Poldanya dapat jatah agak banyak. Apabila semakin sedikit berarti kuota Poldanya dapat jatah kuota sedikit. Kemudian untuk sisa peserta Polres apabila masih banyak, berarti kemungkinan kuota yang didapat itu bisa lebih banyak. Nah, berdoa saja semoga di Polda atau Polres teman-teman itu dapat kuota tambah atau kuota hibah atau kuota khusus. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kuota tambah, kuota hibah ataupun kuota khusus? Jadi untuk kuota Dipa adalah kuota reguler atau umum atau global dari seluruh Indonesia. Nah, ini adalah kuota yang berasal dari anggaran pemerintah atau RAPBN. Kemudian untuk kuota hibah, ini adalah tambahan kuota yang bersumber dari dana hibah pemerintah kabupaten atau Pemkab atau pemerintah kota atau Pemkot. Jadi misalkan di Polda atau Polres teman-teman itu misalkan udah dapat jatah kuota Dipa atau reguler, tapi misalkan kebutuhan personelnya masih kurang, jadi itu bisa mengajukan kuota hibah. Kemudian kuota khusus atau privilege, jadi kuota yang bisa berasal dari kategori khusus, misalkan prestasi, talent scouting atau penghargaan. Misalkan punya bakat memanah, silat, menembak, atau bakat khusus yang tidak dimiliki oleh peserta lain dan dibutuhkan dalam kepolisian. Jadi kuota khusus itu adalah kuota di luar kuota Dipa atau kuota reguler yang diusulkan oleh Polda dari teman-teman masing-masing dan disetujui oleh Kapolri atau Mabes Polri. Biasanya kuota khusus ini bisa diberikan kepada anak anggota perwira, anak dari pejabat Polri, anak dari dewan, atau anak dari masyarakat umum yang mempunyai keahlian khusus atau prestasi atau talent scouting yang dibutuhkan dalam
kepolisian. Tapi walaupun misalkan dapat kuota khusus, itu tetap harus mengikuti tes psikologi, akademik, kesemaptaan jasmani, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah sidang kelulusan akhir, jadi sidang kelulusan akhir ini untuk Akpol di tingkat daerah atau Panda itu sudah dilaksanakan sekitar tanggal 3 Juli. Nah, sekarang tinggal sisa sidang kelulusan akhir untuk di jalur Bintara dan Tamtama Polri. Yang semula tertera di edaran itu akan dilaksanakan sekitar tanggal 5 Juli, itu diubah atau mundur sekitar tanggal 12 untuk di jalur Bintara, tanggal 14 untuk di jalur Tamtama. Banyak dari teman-teman yang bertanya, kira-kira kenapa sidang akhir itu bisa diundur? Jadi ada banyak faktor atau hal yang bisa membuat sidang kelulusan akhir ini diundur. Biasanya bisa disebabkan karena untuk menentukan kuota yang didapat oleh masing-masing Polda ini butuh waktu. Jadi masih menunggu data-data dari masing-masing Polres ataupun masing-masing Polda. Jadi datanya masih banyak, apalagi sisa peserta yang masih tersisa sekarang itu bisa dibilang dalam kategori masih banyak. Jadi teman-teman selagi masa tunggu, silahkan tetap berdoa, bersabar, yakin, dan tetap kawal atau pantau sampai sidang kelulusan akhir ini, jangan sampai lengah. Semoga teman-teman itu bisa lulus terpilih. Amin. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya apakah pendidikan Polri di tahun ini 2 gelombang. Jadi pembagian kuota secara umum untuk pembagian pendidikan Polri di tahun ini itu sudah dibagi menjadi 2 gelombang. Jadi untuk gelombang pertama tesnya sudah dilaksanakan di tahun lalu. Nah, sekarang itu sisa gelombang kedua yang tesnya masih berlangsung dan masih menunggu sidang kelulusan akhir atau pantohir. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya apakah 2 gelombang untuk di tahun ini dan tahun depan. Jadi mengingat sisa peserta yang masih banyak, jadi ada kemungkinan kuota di tahun ini itu bisa dipecah menjadi gelombang 2 2023 dan gelombang pertama 2024. Tetapi untuk kuota ini biasanya tetap diambil dari kuota global, itu sebesar 11.531 itu. Cuman pendidikannya yang dipecah atau dibagi menjadi 2 gelombang karena keterbatasan kapasitas tempat pendidikan. Misalkan nanti dibagi 2 gelombang, itu bukan berarti ada penambahan kuota DIPA atau kuota DIPA-nya bukan ditambah. Artinya, teman-teman itu minimal harus masuk dalam kuota global yang sudah ditentukan. Itu untuk Bintara umum sekitar 11.531 orang dan untuk Tamtama sekitar 1.601 orang. Dan untuk teman-teman yang ranking tengah ke belakang, harapan terakhir ini adalah semoga ada penambahan kuota atau di Polda atau Polres teman-teman itu dapat jatah kuota yang banyak sehingga teman-teman itu bisa lulus terpilih di tahun ini. Amin. Perhatikan urutan peserta nomor 12 ini atas nama Galih dengan nilai psikotes 65 dan nilai rata-rata akademiknya 61,35, kemudian nilai jasmaninya itu misalkan contoh mendapatkan nilai 67. Ketika nilai jasmani tadi sudah diinputkan, nanti akan tampil nilai rata-rata akhir atau final. Selanjutnya kita cek posisi si Galih, kira-kira posisinya ada di urutan keberapa. Ternyata setelah nilai jasmaninya dimasukkan, di sini posisi ranking dari Galih awalnya dari ranking 12 itu berubah menjadi peringkat ke 22 karena nilai jasmaninya di sini anjlok atau kecil atau lebih kecil dari nilai saingan yang lain. Ingat, tes jasmani ini cukup berpengaruh apabila posisi ranking teman-teman itu tidak di ranking atas. Itu biasanya posisi rankingnya nanti ada kemungkinan bisa berubah atau disusul oleh peserta yang lain. Oke, berikut ini adalah info penting yang akan Mimin sampaikan. Pada saat sidang menuju Rikes 2 tadi, teman-teman itu biasanya hanya terpaku pada nilai teman-teman sendiri dan tidak memperhatikan nilai dari saingan atau peserta yang lain. Hal ini bisa menjadi kesalahan yang agak cukup fatal apabila teman-teman tidak memperhatikan nilai dari saingan. Maksudnya gimana? Nah, tadi kita coba simulasikan untuk peserta nomor 12 atas nama Galih. Nah, apabila teman-teman itu tidak memperhatikan nilai dari si Galih ini, awalnya tadi itu mendapatkan nilai 61,35, tapi gara-gara ini ada kesalahan input data atau kesalahan sistem, tiba-tiba nilai si Galih di sini berubah menjadi 61,95. Dan untuk nilai jasmani tadi, awalnya saat tes si Galih misalkan dapat 67. Saat sidang kelulusan akhir, ternyata di sini kena tulis atau input 76. Otomatis nilai akhirnya itu akan berubah. Dan ternyata dari ranking 22 tadi itu bisa berubah menjadi peringkat ke-10. Nah, inilah pentingnya teman-teman itu mengetahui secara detail
nilai dari saingan teman-teman dari nilai psikotes, nilai rata-rata akademik, dan nilai tes kesemaptaan jasmani. Karena apabila di sini ada salah input 0,1 pun, 0,5 ataupun bisa lebih, apalagi di nilai akademik atau jasmani, ini akan mempengaruhi terhadap posisi ranking. Berarti tugas dari teman-teman atau orang tua atau wali casis sekarang apa? Kalau bisa, silakan nanti cek nilai dari saingan peserta yang lain juga. Kalau perlu dicatat nanti pada saat sidang kelulusan akhir, nilai-nilai dari saingannya juga dicocokkan. Jadi jika nanti ada data atau nilai yang tidak sesuai, tertukar, salah input, dan lain-lain, nanti bisa segera konfirmasi ke panitia setempat, karena untuk input data itu ada yang masih menggunakan sistem manual. Jadi sistem error, salah input data, atau human error itu bisa terjadi. Nah, itu saja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ataupun DM ke IG ini. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.